Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Alfiana dengan NIM 202511060 dari program studi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai obat etambutol untuk memenuhi salah satu tugas farmakologi molekuler yang diampuh oleh Bapak Eva Feryadi, S.Pharm, M.Pharm, APT. Pendahuluan pemaparan mengenai etambutol, yaitu etambutol ditemukan pertama kali pada tahun 1961 dan dianjurkan penggunaannya sebagai OAT pada tahun 1966. Diberikan secara oral, 70-80% obat diabsorpsi. Makanan tidak mengganggu uptake obat, namun absorpsi akan berkurang bila diminum bersamaan dengan antasida. Obat ini terdistribusi dengan cepat ke seluruh tubuh, kecuali sistem saraf pusat, hanya 10-50% dibandingkan kadar obat dalam plasma. Setelah bekerja, obat ini terutama dibuang melalui ginjal, karena itu perlu penyesuaian dosis pada pasien dengan kelainan fungsi ginjal. Hemodialisis tidak mampu membuang etambutol secara signifikan. Yang selanjutnya itu, apa itu etambutol? Etambutol hidroklorida adalah obat resep antibakteri yang disetujui oleh Food and Drug Administration atau FDA Amerika Serikat untuk pengobatan tuberkulosis atau TB aktif paru-paru. Etambutol hidroklorida adalah bentuk garam hidroklorida dari etambutol, turunan etilendiamin dengan aktivitas antibakteri, khususnya efektif melawan mikrobakteri. Kemudian yang selanjutnya itu ada mekanisme etambutol. Sebagai obat anti-tuberkulosis, etambutol termasuk kelompok obat bakteriostatik terhadap kuman dan beberapa mikrobakterium non-tuberkulosis yang tumbuh lambat. Obat ini menurunkan sintesa polisakarida dinding sel atau arabinogalaktan sehingga menghambat pertumbuhan sel mikrobakterium atau mikrobakterium tuberkulosis. Adapun dosis dan aturan pakai etambutol untuk dewasa 15 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari. Jika pengobatan perlu diulang, dosisnya akan ditingkatkan menjadi 20 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari selama 60 hari. Setelah itu, dosis dapat dikurangi menjadi 15 mg per kilogram berat badan, dosis maksimal 1600 mg per hari. Untuk anak-anak, 25 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari selama 60 hari. Kemudian dosis dapat dikurangi menjadi 15 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari jika kondisi pasien makin membaik. Adapun efek samping obat. Efek samping belum tentu terjadi di setiap pemakaian obat. Beberapa efek samping yang dapat terjadi setelah penggunaan etambutol adalah neuritis saraf mata dan neuropati saraf perifer merupakan efek samping yang paling sering terjadi akibat penggunaan etambutol. Pasien biasanya mengeluh pandangan kabur dan persepsi perubahan warna merah menjadi hijau. Neurotis optik biasanya terjadi pada penggunaan etambutol dosis tinggi dan penyembuhan terjadi perlahan setelah obat dihentikan. Pemeriksaan awal mata sebaiknya dilakukan sebagai data awal sebelum pengobatan etambutol diberikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk memantau perubahan fungsi mata selama pemberian etambutol. Adapun interaksi obat yang jangan digunakan bersamaan dengan etambutol. Interaksi obat mungkin terjadi jika Anda menggunakan atau mengonsumsi beberapa obat bersamaan. Mengonsumsi etambutol dengan obat lain bersamaan dapat menyebabkan beberapa interaksi meliputi seperti pemakaian bersama vaksin, penggunaan bersama antibiotik seperti etambutol dapat menurunkan efektivitas vaksin. Leflunomid, lomitapid, mipomersen, dan teriflunomid. Obat-obatan tersebut dapat menyebabkan masalah hati dan menggunakannya bersama obat lain yang juga dapat mempengaruhi hati seperti etambutol akan meningkatkan resiko gangguan hati. Kemudian ada juga vigabatrin. Penggunaan vigabatrin bersama etambutol dalam waktu lama dapat meningkatkan resiko efek samping serius seperti kehilangan penglihatan. Apa yang harus dilakukan jika ada dosis yang terlewat? Yang pertama,
masih dekat dengan jadwal sebelumnya. Jika masih dekat dengan jadwal minum atau penggunaan obat sebelumnya, segera konsumsi atau gunakan obat sesuai dosis yang terlewat. Yang kedua, sudah mendekati jadwal berikutnya. Jika sudah mendekati jadwal selanjutnya, dosis yang terlewat dapat diabaikan dan dilanjutkan mengonsumsi atau menggunakan obat sesuai jadwal berikutnya. Yang ketiga itu jangan menggandakan dosis yang terlewat. Jika menggandakan dosis yang terlewat, maka total dosis yang terlewat dan dosis berikutnya kecuali atas anjuran dokter Anda. Yang keempat, sering lupa mengonsumsi atau menggunakan obat. Jika sering lupa menggunakan atau mengonsumsi obat, cobalah menggunakan pengingat atau alarm sesuai jadwal penggunaan atau minum obat, atau mintalah bantuan orang lain mengingatkan jadwal minum obat Anda. Selain itu, alternatif lainnya yaitu menggunakan kotak obat harian sesuai kebutuhan Anda. Baik, itulah tadi hasil pemaparan saya mengenai obat etambutol. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.